Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan menjelaskan mengenai kecepatan reaksi. Sebelum itu, mari saya memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 4. Yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Nusrina Weda dengan NIM terakhir 1051. Saya Nurfadila Iwan dengan NIM terakhir 041. Saya Azalea dengan NIM terakhir 038. Saya Dina Fianti dengan NIM terakhir 1033. Saya sendiri atas nama Muhammad Iradi Aziz dengan NIM terakhir 1005. Saya Sansina Syarif dengan NIM terakhir 1042. Saya Sintiara Putri dengan NIM terakhir 1025. Saya Fadila Rahma dengan NIM terakhir 1010. Saya Fadila Rahma dengan NIM terakhir 1007. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi dapat didefinisikan sebagai jumlah perubahan konsentrasi zat tertentu dalam suatu satuan waktu. Kecepatan reaksi dapat diketahui melalui pengukuran kecepatan pengurangan reaktan atau pembentukan produk. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini, yang pertama yaitu alat, yaitu tabung reaksi dan rak tabung, stopwatch, gelas piala, kaki 3, kasah, dan lampu spiritus. Adapun bahan yang digunakan yaitu H2SO4 sebanyak 0,1 mili, Na2S2O3 sebanyak 0,1 mili, dan Aquades. Baiklah, ada pula persamaan kecepatan reaksi. Pada umumnya, persamaan kecepatan reaksi akan besar bila konsentrasi reaksinya cukup besar. Dengan berkurangnya konsentrasi reaksi sebagai akibat reaksi, maka berkuranglah kecepatannya. Secara umum, persamaan kecepatan reaksi dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan kecepatan reaksi, K sama dengan kecepatan laju reaksi, X sama dengan order reaksi terhadap zat A, Y sama dengan order reaksi terhadap zat B. X tambah Y adalah order reaksi secara keseluruhan, sedangkan A dan B adalah konsentrasi zat reaksi. Ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 3. Yang pertama itu ada konsentrasi, kedua suhu, dan ketiga itu ada katalis. Di sini saya akan menjelaskan konsentrasi. Konsentrasi mempercepat laju reaksi. Semakin tinggi atau besar nilai konsentrasinya, maka reaksi akan semakin cepat. Jika konsentrasi reaksi bertambah, maka partikel-partikel itu akan semakin banyak. Nah, bertambahnya partikel-partikel itu yang menyebabkan kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif, sehingga terjadinya lah reaksi yang cepat. Faktor yang kedua yaitu suhu. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah sehingga semakin banyak kemungkinan terjadinya tumpukan yang efektif. Dengan demikian, makin banyak partikel-partikel yang bereaksi, pada umumnya reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Para ahli menemukan bahwa banyak reaksi yang berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Hal ini yang menyebabkan mengapa banyak industri yang proses produksinya berlangsung pada suhu yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi selanjutnya yaitu katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi kimia tanpa dikonsumsi dalam reaksi itu sendiri. Mereka mengurangi energi aktivitas yang diperlukan untuk reaksi, sehingga mempercepat laju reaksi. Baik, pada percobaan yang pertama adalah pengaruh terhadap Na2SO4. Jadi, langkah yang pertama adalah menyiapkan 10 tabung reaksi, yang dimana 5 tabung reaksi pertama diisi dengan larutan H2SO4, dengan masing-masingnya itu bervolume 5 mili, dengan konsentrasi 0,1 molar. Setelah itu, 5 tabung reaksi kedua diisi dengan larutan Na2S2O3, dengan masing-masing diisi secara berurutan dengan volume 5 mili, 4 mili, 3 mili, 2 mili, dan 1 mili, dengan konsentrasi 0,1 molar. Setelah itu, diencerkan menggunakan Aquades hingga sampai batas 5 mili. Setelah diencerkan, 5 tabung reaksi pertama dicampurkan ke dalam 5 tabung reaksi yang kedua. Dengan bersamaan dicampurnya, stopwatch dinyalakan.
Stopwatch dihentikan setelah terjadi reaksi, yang dimana reaksi keruh. Perlu diingat bahwa reaksi keruh tidak boleh berlebihan. Setelah itu, kita harus menentukan waktu yang digunakan dan menentukan M atau order reaksi dengan K atau kecepatan reaksi, serta menentukan persamaan reaksinya. Nah, teman-teman, saatnya kita masuk ke percobaan kedua, yaitu percobaan dengan H2SO4. Pertama-tama, sediakan 5 buah tabung reaksi dan masing-masing tabung tersebut diisi dengan 5 mili Na2S203 sebanyak 0,1 molar. Nah, 5 buah tabung reaksi yang lain diisi dengan 5-1 mili H2SO4. Encerkan hingga volume 5 mili dengan Aquades. Campurkan 5 tabung tersebut dari 5 sediaan pertama ke dalam masing-masing sediaan kedua, dan bersamaan dengan bercampurnya kedua zat tersebut, stopwatch dijalankan. Nah, setelah ada reaksi keruh pada cairan, stopwatch dihentikan. Ingat, hindari kekeruhan berlebihan dan catat waktu yang digunakan. Kemudian tentukan nilai dari semua persamaan kecepatan reaksinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan percobaan ketiga, yaitu pengaruh suhu. Pada langkah pertama, yaitu pilih konsentrasi H2SO4 dan Na2S2O3. Kemudian langkah kedua, yaitu ambil 6 tabung reaksi, 3 tabung reaksi diisi dengan H2SO4 dan 3 lainnya diisi dengan Na2SO3. Kemudian langkah ketiga, yaitu dimasukkan ke satu tabung reaksi 1 buah berisi H2SO4 dan 1 buah lagi berisi Na2S2O3. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas piala yang berisi air dingin atau air es beberapa menit sehingga suhunya merata termasuk suhu larutannya. Kemudian langkah keempat, yaitu sepasang tabung reaksi tersebut diambil sepasang tabung reaksi tersebut dan dicampurkan isi tabung tersebut, dan bersamaan kedua zat tersebut dicampurkan, kemudian dijalankan stopwatch. Ketika larutan tersebut berubah menjadi keruh, maka stopwatch dihentikan, kemudian catat waktu yang digunakan dan suhu reaksi tersebut. Kemudian kerjakan atau ulangi langkah 1 sampai 6 untuk menentukan perbedaan suhu. Nah, setelah menonton pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, dan berdasarkan hasil praktikum yang dihasilkan, dapat kami simpulkan bahwa konsentrasi memengaruhi kecepatan reaksi. Makin tinggi konsentrasi, maka makin cepat pula laju reaksinya. Sedangkan suhu juga memengaruhi kecepatan reaksi. Makin tinggi suhunya, maka makin tinggi pula kecepatan reaksinya. Demikianlah penjelasan mengenai kecepatan reaksi dari kelompok 4. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.